Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di tabi'in pertama kita baca tentang Atha. Kalau kesannya Atha itu seorang yang berilmu, berusia lanjut, bersahaja, tidak dikenal wajahnya tapi dikenal soal ilmunya. Yang kedua adalah Amir bin Abdullah At-Tamimi, yang dia dikenal sebagai pemuda pemberani dan zuhud, tidak memikirkan dunia. Kegiatannya adalah menuntut ilmu, berdakwah dan mengikuti jihad. Kita pernah baca juga tabi'in yang ketiga, Urwah bin Zubair, yang kita dapati kesannya adalah orang yang banyak cobaan dan begitu sabar dalam menghadapi musibah, dengan dipotongnya kakinya, dengan hilangnya atau meninggalnya anaknya yang ditendang kuda atau ditendang unta. Kemudian di minggu lalu kita baca Rabi bin Khuthaim, yang dikenal waraknya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud berkata, seandainya Nabi pernah lihat dia, Ar-Rabi, tentu Nabi akan mencintainya. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan baca Iyas bin Muawiyah Al-Muzani, yang dikenal dengan kecerdasannya. Kata Abu Tammam, dia memiliki keberanian Ammar, ketoleransian Hatim, kelemah lembutan Ahnaf, dan kecerdasan Iyas. Berarti dia ini pasti bukan Iyas, karena Iyas masuk di situ, ya atau tidak? Dia, kita nggak tahu siapa itu, nanti akan disebutkan. Dia itu punya keberaniannya Ammar, toleransinya Hatim, lemah lembutnya Ahnaf, dan cerdasnya Iyas. Iyas dimasukkan di situ, berarti dia yang dimaksud oleh Abu Tammam pasti bukan Iyas. Tapi ini adalah penggambaran bagaimana ada seseorang yang bisa menggabungkan berbagai hal yang merupakan kelebihan-kelebihan beberapa tabi'in, termasuk diantaranya Iyas yang dikenal cerdas. Mari kita baca ceritanya. Semalaman Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tidak dapat tidur. Matanya susah terpejam dan beliau diliputi kegelisahan yang amat sangat. Pada malam yang dingin saat keberadaannya di Damaskus, beliau sedang sibuk memikirkan siapa yang bakal dipilih menjadi hakim untuk Basrah, yang kelak akan menegakkan keadilan di tengah masyarakat Basrah, memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum Allah, dan menegakkan kebenaran di mana dia tidak sedikit pun terpengaruh oleh rasa takut ataupun harapan. Pelajaran pertama di sini, kalau ingin menegakkan kebenaran atau ingin mengatakan kebenaran, maka katakan. Jangan takut, jangan gentar karena takut terhadap orang, dan jangan pula antum katakan kebenaran itu dalam rangka mengharapkan wajah orang. Kita dalam menegakkan kebenaran, kalau memang benar, katakan, kenapa takut? Katakan dan jangan takut. Kalau memang antum dalam posisi yang benar, ya. Misalnya di masyarakat antum tahu itu perbuatan yang salah, dan orang tanya, ini hukumnya apa? Kalau memang itu salah, bilang salah. Jangan karena takut dengan orang, lalu kemudian antum katakan, Pak, saya nggak tahu juga. Padahal antum tahu itu salah. Tapi jangan juga jadi orang yang cari muka, lalu mengatakan, oh itu tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa itu, dengan harapan supaya orang senang sama kita. Apalagi dalam posisi seorang da'i. Seorang da'i dituntut untuk mengatakan kebenaran, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tapi kadang ketika kita berada di masyarakat, kadang kita susah ngomongnya karena takut sama masyarakat atau kepengen diikuti masyarakat. Jadilah orang yang menegakkan kebenaran dan jangan terpengaruh baik oleh rasa takut maupun berharap mendapatkan pujian atau manusia senang sama kita. Katakan kebenaran yang menyenangkan Allah, meskipun membuat manusia benci kepada kita. Pilihannya hanya tertuju pada dua orang. Pilihannya siapa ini? Umar. Untuk dijadikan apa? Hakim di mana?
di Basrah. Antum konsen, jadi kalau saya nanya antum bisa jawab. Ya. Pilihan untuk menjadi hakim itu hanya tertuju pada dua kandidat yang sama-sama kredibel, memiliki pemahaman agama yang baik, tegar di dalam menegakkan kebenaran, memiliki pemikiran yang bercahaya, jeli dalam memandang sesuatu. Setiap kali beliau mendapatkan kelebihan pada yang satu dari dua orang ini, maka beliau akan menemukan kelebihan itu pada masalah yang lain pada yang satu lagi. Ini udah paling dekat ini. Hah? Boyanya tolong didekatkan ke FB, komen suaranya kecil. Ini berarti. Ini udah dekat ini. Pilihannya Umar kalau tidak si A, si B. Di mana kalau A punya kelebihan tidak didapatkan pada B, tapi B punya kelebihan yang tidak didapatkan pada A. Itu yang bikin dia galau. Pada pagi harinya beliau memanggil gubernur untuk Irak, yaitu Adi bin Artah, yang ketika itu sedang bersamanya di Damaskus. Seraya berkata, "Wahai Adi, tolong pertemukan antara Iyas bin Muawiyah al-Muzani dan Al-Qasim bin Rabi'ah al-Harithi." Inilah dua orang yang dimaksud, si A dan si B tadi. Tolong bicara kepada keduanya tentang pengadilan Basrah dan tentukan di antara mereka berdua siapa yang jadi qadhi. Adi berkata, "Sam'an wa ta'atan." Aku dengar dan patuh, wahai Amirul Mukminin. Akhirnya Adi bin Artah betul-betul mempertemukan Iyas dan Al-Qasim. Seraya berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin," siapa? Umar bin Abdul Aziz, "menyuruhku untuk mengangkat salah satu dari kalian berdua menjadi qadhi atau hakim di Basrah. Bagaimana pendapat kalian?" Maka masing-masing dari mereka berbicara tentang kawannya, bahwa kawannya lebih berhak daripada dirinya untuk jabatan ini karena soal keutamaan, soal ilmu, fikih dan lain-lainnya. Pelajaran bagi kita, salaf di zaman dahulu, dua orang ditawarkan soal jabatan, maka yang satu ngelempar ke yang lain. Dan mungkin kita akan susah dapatkan seperti itu di zaman ini. Ada 3 kandidat, maka setiap kandidat akan berlomba bagaimana mendapatkan jabatan itu. Orang di zaman dahulu tidak gila dengan kedudukan dan jabatan. Maka pesannya bagi kita, bila jabatan itu ditugaskan, antum berpikir antum mampu, silakan. Bila jabatan itu jabatan yang membutuhkan ilmu khusus dan antum tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan serahkan diri antum dan bebani diri antum pada jabatan itu karena menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Apa kata Nabi? Tunggulah kehancurannya. Adi berkata, "Kalian berdua tidak boleh meninggalkan majelis ini kecuali bila sudah selesai urusan ini. Siapa dari kalian yang bisa jadi hakim?" Maka Iyas berkata, "Wahai gubernur, coba saja tanya kepada 2 ahli fikihnya Irak, karena Basrah itu di Irak. Tanyakan saja kepada Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin." Antum sering dengar kedua nama ini. Coba tanya Hasan dan Muhammad bin Sirin, dari saya, Iyas dan Qasim, mana keduanya yang paling bisa untuk memimpin? Pada waktu sebelumnya, Al-Qasim banyak mengunjungi kedua ahli fikih tersebut, sedangkan Iyas tidak ada hubungannya sama sekali dengan Hasan dan Ibn Sirin. Maka tahulah Qasim bahwa sebenarnya Iyas ingin Al-Qasim ditunjuk menjadi qadhi, dan bahwa bila sang gubernur Adi meminta pendapat dari kedua ahli fikih tersebut, pasti yang ditunjuk bukan dirinya. Coba perhatikan. Antum paham maksudnya? Ya. Mudah ini ya. Al-Qasim sering berguru kepada Muhammad bin Sirin dan siapa? Hasan al-Basri. Iyas
seolah-olah membuat apa? Usulan. Gimana kalau nanya kepada Hasan Al-Basri dan Muhammad bin Sirin, dari kami berdua yang mana yang lebih pantas? Itu apa namanya? Triknya Iyas. Karena memang Iyas selama ini belum ada koneksi kepada Muhammad bin Sirin dan Hasan Al-Basri. Tentu kalau ditanyakan kepada Hasan dan Ibnu Sirin, dari Iyas dengan Qasim mana yang lebih pas? Tentu akan dipilih siapa? Qasim. Dari sini kita bisa lihat Iyas itu apa? Cerdas. Maka dia langsung menoleh ke arah gubernur. Siapa dia ini maksudnya? Bukan. Al-Qasim. Al-Qasim kan, wah ini Iyas ini gimana? Wah ini licik ini. Dia suruh tanya ke Hasan supaya aku yang dipilih. Maka Al-Qasim pun menoleh ke arah gubernur. Saya berkata, wahai gubernur, jangan tanyakan kepada siapapun tentang aku dan dia. Demi Allah. Tidak usah tanya kepada Ibnu Sirin, tidak usah tanya kepada Hasan. Demi Allah. Ini kalau sudah pakai sumpah kan sesuatu banget nih. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya Iyas itu orang yang lebih tajam tentang agama dan lebih mengerti tentang pengadilan daripada diriku. Kalau aku berdusta, dan aku sudah bilang demi Allah, kalau aku sampai berdusta, maka sudah jelas engkau tidak boleh menunjukku sebagai qadhi. Bila aku benar bahwa Iyas ini lebih faqih, maka engkau tidak boleh menyerahkan jabatan kepada orang yang jelas-jelas di bawahnya keutamaannya daripada dirinya. Paham ini? Tekniknya siapa nih? Tekniknya Al-Qasim. Demi Allah, Iyas lebih baik dariku. Kalau sampai aku nih bohong, harusnya aku tidak ditunjuk. Kalau aku benar, dia harusnya yang ditunjuk. Ya. Ini cerdas juga satunya. Makanya siapa galau? Umar. Kok jadi Iyas? Siapa yang galau pertama? Umar. Karena setiap dia dapati satu kelebihan pada yang ini, ada hal yang lain pada yang satunya. Maka Iyas menoleh ke arah gubernur dan berkata, wahai gubernur, sesungguhnya engkau telah menghadirkan seseorang untuk dijadikan qadhi. Namun engkau menghentikan dia di pinggiran neraka Jahannam. Dan dia berusaha menyelamatkan dirinya dengan sumpah palsunya yang senantiasa dia mohonkan agar Allah mengampuninya dan dia dapat selamat dari apa yang dia takutkan. Maksudnya begini. Wahai Gubernur Adi, kalau Anda tunjuk saya, itu Anda seperti meletakkan saya di pinggir neraka Jahannam. Kalau saya benar, saya lolos, selamat. Tapi kalau sampai saya salah, jabatan menjadi hakim ini membuat saya jatuh ke dalam neraka Jahannam. Paham ini maksudnya? Kata-kata ini yang akhirnya membuat Adi berkata, sesungguhnya orang yang pemahamannya sepertimu, itulah yang paling pantas untuk jadi qadhi. Kenapa? Ketika dia memahami bahwa posisi sebagai hakim itu di pinggiran neraka, kalau sampai salah jatuh ke dalamnya, kalau benar maka dia selamat darinya. Ini menunjukkan bahwa siapa yang akan jadi hakim dengan pemahaman seperti ini, tidak mungkin tidak, pasti dia akan membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Dia akan jadi hakim yang adil. Makanya Adi berkata, orang yang pemahamannya sepertimu ini amat pantas untuk dijadikan qadhi. Maka ditunjuklah siapa jadi qadhi? Iyas. Di mana? Di Basrah. Siapakah orang yang telah dipilih khalifah yang zuhud Umar bin Abdul Aziz sebagai qadhi di Basrah ini? Siapa Iyas ini? Siapakah orang yang karena kecerdasan, kecerdikan dan kecepatan pemahamannya itu dijadikan perumpamaan sebagaimana terhadap Hatim bin At-Ta'i karena kedermawanannya, Ahnaf bin Qais karena kelemah lembutannya, Amr bin Ma'di Karib karena keberaniannya, sehingga membuat Abu Tammam membuat syair saat memuji Ahmad bin Al-Mu'tasim. Apa syairnya? Iqdamu Amrin fi samahati Hatimin, fi hilmi Ahnaf fi dhakai Iyas. Dia, balik lagi ke halaman yang pertama tadi. Tadi kan ada kata dia,
Yang di situ masuk Iyas saya bilang, dan itu tidak mungkin Iyas itu sendiri. Ternyata dia ini siapa? Ahmad bin Al-Mu'tasim. Ahmad bin Al-Mu'tasim memiliki keberanian Ammar, toleransinya Hatim, lemah lembutnya Ahnaf, dan kecerdasan Iyas. Kayaknya jadi pengen tahu Ahnaf ini Ahmad bin Mu'tasimnya yang mana lagi? Iyasnya aja udah gitu, ya kan? Ada lagi namanya Ahmad bin Mu'tasim, ngumpulin cerdasnya Iyas ditambah orang-orang yang lain. Ini mantap lagi nih gitu. Tapi kita tidak membahas tentang Ahmad bin Al-Mu'tasim, tapi membahas Iyas. Mari kita mulai riwayat hidup tokoh kita ini dari awal. Tokoh ini memiliki riwayat hidup yang amat mengesankan dan tiada duanya dalam rangkaian riwayat-riwayat hidup yang ada. Iyas bin Muawiyah bin Qura al-Muzani lahir 46 Hijriah di Yamamah, Najd. Lalu pindah bersama keluarganya ke Basrah, yang kemudian dia besar dan belajar di sana. Pada masa kecilnya, dia sudah bolak-balik ke Damaskus dan menimba ilmu kepada para sahabat Nabi yang agung yang masih hidup dan para pemuka tabi'in. Anak ini, Iyas, sejak kecil telah menampakkan tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan. Orang-orang menjadikannya buah bibir dalam berita dan hal-hal langka padahal dia masih kecil. Diriwayatkan bahwa dia pernah belajar ilmu hisab di sekolahnya Yahudi dari golongan Dhimmi. Yahudi golongan Dhimmi itu maksudnya Yahudi tapi tetangga, dan berjanji untuk tidak saling menyerang tapi saling menghormati dan bekerja sama dalam hal dunia. Itu namanya Dhimmi. Apa namanya? Dhimmi. Tapi kalau yang nyerang itu namanya apa? Harbi. Kalau yang dari luar datang ke dalam itu namanya siapa? Mu'ahad. Dhimmi itu kayak tetangga kita di Balikpapan. Mu'ahad itu kayak orang turis dari Australia ke Balikpapan, cuman nggak tahu mau kemana dia. Atau ekspatriat di perusahaan minyak datang ke Balikpapan, itu namanya Mu'ahad. Tapi kalau ketemunya di medan perang itu namanya harbi. Ulang. Diriwayatkan Iyas belajar ilmu hisab di sekolah Yahudi golongan Dhimmi. Berkumpullah orang-orang Yahudi di sisi sang guru. Mereka bincang-bincang seputar agama dan Iyas mendengarkan dengan seksama. Gurunya berkata kepada muridnya, apa kalian gak heran sama orang Islam? Mereka bilang mereka bisa makan di surga tanpa buang kotoran. Ini bahasan siapa? Guru. Gurunya agamanya apa? Yahudi. Iyas menoleh kepada gurunya sembari berkata, wahai guru, apakah engkau mengizinkanku untuk berbicara tentang tema yang barusan itu? Soal Islam itu kalau makan di surga nggak pakai kotoran? Silakan, kata gurunya. Maka Iyas kecil berkata, apakah setiap yang kita makan di dunia selalu menjadi kotoran? Gurunya berkata, tidak. Lalu kemana perginya makanan yang tidak keluar? Gurunya menjawab, jadi asupan tubuh. Iyas berkata, apabila sebagian apa yang kita makan di dunia menjadi asupan bagi tubuh, lalu kenapa kalian orang Yahudi mengingkari kelak di surga semuanya menjadi asupan tubuh sehingga nggak perlu kotoran? Paham ini? Maka guru itu pun mengangkat tangannya dan berkata kepadanya, sungguh kamu ini anak luar biasa. Semoga Allah masukkan kita ke surga. Ini pelajaran juga. Anak kecil bantah gurunya, tapi tentunya yang dibantah adalah kebatilan omongan gurunya. Maka sebenarnya tidak mengapa apabila ada anak kecil menegur atau membantah perkataan orang dewasa selama apa yang dia katakan itu benar. Itu juga menunjukkan bahwa orang dewasa tidak selalu benar. Mama dan bapak tidak selalu benar. Ada kalanya apa yang dikatakan oleh anak itu yang benar. Maka jangan berkata, kamu anak kecil tahu apa? Karena bisa jadi apa yang dikatakan anak kecil itu benar. Dan ambillah kebenaran meskipun dari anak kecil, apalagi meskipun juga dari setan, bila ada kebenaran.
Usia anak muda ini Iyas semakin bertambah dari tahun ke tahun dan kecerdasannya pun terus mengalami kemajuan hingga beritanya sampai kemanapun dia berada. Diriwayatkan pada saat memasuki Damaskus di waktu kecil pernah terjadi perselisihan antara dirinya dan seorang yang sudah lanjut usia dari Damaskus tentang sebuah hak. Ketika dia tidak bisa meyakinkan orang itu dengan hujjah, maka dia pun mengajaknya kepada pengadilan. Ketika keduanya telah berada di hadapan qadhi, Iyas bersikap keras dan mengeraskan suaranya terhadap lawannya tersebut. Maka qadhinya berkata, "Rendahkan suaramu wahai anak muda. Lawanmu ini orang tua dan berkedudukan tinggi." Maka Iyas ngotot, dia bilang kebenaran lebih tinggi daripada dirinya, karena bapak ini salah. Kita ibaratkan begini, ibaratnya bapaknya ini naik unta atau naik kuda, terus dianya nggak ngelihat, akhirnya kudanya nyasar bersama gerobaknya nabrak warung sayurnya orang, ya kan? Lalu si tukang sayur meminta ganti kepada bapak tua ini. Lalu bapak tua ini dia mengatakan, salahkan kudaku. Kenapa juga dia masuk ke situ? Jangan salahkan aku. Lalu Iyas berkata, masalahnya kudamu tidak punya otak. Kau yang mengendalikannya, berarti kau yang ganti, Pak Tua. Itu maksudnya Iyas kecil. Tapi perdebatan ini sudah jelas yang menang siapa? Yang benar siapa? Iyas. Tapi menggunakan hujjah pun tidak diterima oleh si laki-laki tua, maka dibawanya ke pengadilan. Ketika dia berkata keras, bapak ini yang salah, maka qadhinya bilang, ini orang tua, pelankan suaramu. Maka Iyas berkata, memang dia kedudukannya tinggi dan dia tua, tapi kebenaran harus lebih tinggi daripada orang tua. Dia membela siapa? Tukang sayur. Ini contoh aja ya. Maka qadhi itu marah kepadanya dan berkata, diam. Maka Iyas berkata, lalu siapa yang menyampaikan argumentasi kalau saya diam? Kalau saya diam, saya disuruh diam. Lalu buat apa kita ke pengadilan? Bagaimana saya membela tukang sayur yang ditabrak kalau saya disuruh diam? Maka qadhinya semakin marah dan berkata, sejak masuk majelis peradilan ini, aku tidak melihatmu kecuali selalu mengucapkan kebatilan. Maka Iyas berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apakah ini kebatilan? Maka qadhinya terdiam dan berkata, itu hak. Demi Tuhannya Ka'bah, perkataanmu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu adalah hak. Ya. Maka ini ada satu sisi kecerdasan Iyas, satu sisi meskipun kecil dia tidak gentar. Ya. Makanya tadi diceritakan di awal, Umar bin Abdul Aziz itu ingin cari orang yang ingin menegakkan kebenaran dan tidak takut serta tidak punya harapan. Anak muda Al-Muzani ini, maksudnya Iyas Al-Muzani, rajin menekuni ilmu dan menimbanya dengan sepuas-puasnya hingga sampai derajat yang menjadikan para syekh tunduk kepadanya, mengikuti dan berguru di depannya meskipun dia masih muda. Pada suatu tahun Abdul Malik bin Marwan mengadakan kunjungan ke Basrah sebelum jadi khalifah. Dia lihat Iyas yang waktu itu masih belia dan belum lagi tumbuh kumisnya. Ya mungkin kira-kira 15 tahun lah. Abdul Malik melihat di belakangnya ada 4 qurra, ahli baca Quran, berjenggot dan mengenakan pakaian hijau kebesarannya orang alim. Sementara Iyas ada di hadapan mereka. Abdul Malik berkata, percuma dengan orang-orang berjenggot. Apakah di antara mereka tidak ada syekh yang mengetuainya? Maka mereka pun menyodorkan Iyas, ini ketuanya. Ya. Untuk bayangkan ada misalnya kumpulan bapak-bapak berjenggot putih, kemudian di situ ada anak 14 tahun. Lalu ditanya, siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Yang 14 tahun. Abdul Malik kemudian menoleh kepada Iyas dan berkata, berapa umurmu anak muda? Umurku, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya gubernur, maksudnya Umar, ya, sesuai dengan umur
sepertinya umurku seperti umurnya Usama bin Zaid ketika Rasulullah SAW mengangkatnya sebagai panglima perang yang di dalamnya ikut serta Abu Bakar dan Umar, yang waktu itu memang umurnya Usama belum sampai 20 tahun. Maka Abdul Malik berkata, maju, wahai anak muda, semoga Allah memberkahimu. Ya, ini muda-muda tapi pengikutnya tua-tua. Mantap kan? Pada suatu tahun yang lain, orang-orang sedang keluar untuk melihat bulan sabit di awal Ramadan, dan yang memimpin melihat bulan sabit awal Ramadan itu namanya apa? Ru'yatul hilal. Lagi ru'yah. Yang memimpinnya adalah sahabat Nabi yang agung, Anas bin Malik. Ini dulu apanya Nabi? Asistennya Nabi. Yang waktu Nabi datang ke Mekah, dia umurnya berapa? Nabi datang ke Madinah, umurnya dia berapa? 10 tahun. Lalu mamanya siapa? Ummu Sulaim. Bilang apa? Wahai Rasul, jadikanlah anakku ini sebagai pembantu. Maka Anas bertugas untuk mengangkatkan sandalnya Nabi, ambilkan barangnya Nabi, sediakan kebutuhan airnya Nabi, tongkatnya Nabi, tombaknya Nabi, dan lain-lain. Kemudian Nabi SAW pernah mendoakan, ya Allah, jadikanlah Anas ini punya banyak keturunan dan panjangkan umurnya. Diriwayatkan bahwa Anas baru meninggal setelah 106 tahun, yaitu kurang lebih 96 tahun sejak wafatnya Nabi. Anaknya banyak. Dan kita lihat Iyas Al-Muzani ketemu Anas, berarti dia apa? Apa jemaah? Iyas ketemu Anas. Seseorang ketemu sahabat Nabi, berarti dia apa? Tabi'in. Waktu itu yang memimpin ru'yah adalah Anas bin Malik. Pada saat usianya sudah lanjut mendekati 100 tahun. Orang-orang melihat ke langit dan mereka tidak melihat tanda apapun. Akan tetapi Anas bin Malik mulai mengamati langit dan berkata, wah, itu ada bulan tuh. Sudah terlihat bulan. Sembari menunjuk ke arah bulan dengan tangannya, tapi orang-orang tidak melihat apa-apa. Ketika itu Iyas melihat Anas bin Malik, ternyata ada sehelai rambut panjang putih menempel di alisnya dan menggantung depan matanya. Yang dikiranya apa? Hilal. Maka Iyas pun dengan sopan meminta permisi, kemudian mengulurkan tangannya ke arah helai rambut itu, lalu mengusapkannya dan meratakannya, lalu berkata kepada Anas, apakah masih ada bulan sabitnya wahai sahabat Rasulullah? Maka Anas berkata, oh enggak ada. Pelajaran bagi kita adalah negur orang itu juga ada seninya. Ya. Negur orang ada seninya, apalagi negur orang tua. Ya. Kan Iyas bilang, permisi, lalu diratakan rambutnya. Kalau udah pakai seni, tunah, rambut tunah. Coba diratain dulu, gitu kan? Nah, masih ada. Nah, makanya ya, menegur orang, apalagi dia lanjut usia juga ada seninya. Saya teringat pernah waktu di Riyadh dulu, mau sholat asar, masuk di masjidnya rumah sakit. Kemudian saya mau masuk barisan tapi orang sudah sholat. Dan untuk mencapai ke shaf yang belakang, saya harus melewati orang dulu. Maka saya pun berjalan, sebagaimana berjalannya sahabat Ibnu Abbas dengan keledainya di tengah-tengah para sahabat. Kata Ibnu Abbas, tak seorang pun yang membentangkan tangannya. Itu artinya melintasi makmum boleh. Waktu saya mau masuk, maka ada seorang laki-laki tua, mungkin umurnya 80 tahun, dia bentangkan tangannya. Ya, saya pikir mungkin bapak ini belum tahu hadis tersebut. Ya udahlah, daripada saya lewat kolong tangannya, nanti ditariknya lagi saya. Ya udahlah, saya lewat belakang-belakang, akhirnya sampai ke shaf belakang. Karena saya masbuk, maka saya bangkit menambah. Dan ketika saya hampir salam, saya lihat di sudut mata saya ada seorang laki-laki yang dekat ke arah saya, lalu berhenti di sebelah saya. Udah feeling ini jangan-jangan bapak yang tadi. Dan ternyata benar, setelah salam
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia di kiri saya menoleh ke atas dan benar bapak yang tadi. Lalu dia marahi saya. Kenapa kamu melintasi orang sholat? Haram, katanya. Saya bilang, Syekh, bukan haram, bahkan mubah, boleh. Sebagaimana perbuatan Ibnu Abbas. La, haram, katanya. Dia ngotot kan, meskipun dengan hujan ngotot. Tapi saya nggak kepengen terlalu banyak berdebat. Sudah saya bilang ada riwayat Ibnu Abbas melintas dengan keledainya dan tidak seorang sahabat yang membentangkan tangannya. Dia tetap ngotot dengan haram. Lalu saya bilang, begini, saya murid Syekh Shalih bin Fauzan, Anda kenal? Ma'ruf. Nah, saya muridnya dan antum bisa tanya kepada beliau tentang hukumnya. Langsung berhenti, sudah bisa. Ya. Kemudian berita kecerdasan ia semakin santer dan menyebar, bahkan orang-orang berdatangan kepadanya dari berbagai penjuru dan menumpahkan segala permasalahan mereka yang berkenaan dengan ilmu dan agama kepadanya. Sebagian mereka memang ingin mencari ilmu, tapi sebagian lagi ingin menjatuhkan dan mengajaknya debat kusir. Di antara kisah debat kusir, ada seorang pejabat dari luar kawasan datang ke majelisnya lalu berkata, "Wahai Iyas, apa pendapatmu tentang minuman keras?" Harusnya kan gak usah ditanya lagi. Tapi ini ada naga-naganya apa ini? Cuman mau debat aja. Iyas menjawab, haram. Pejabat itu berkata, apa alasan haramnya? Kan cuman buah-buahan dan air yang dimasak di atas api. Dan semua itu boleh-boleh aja. Makan buah, makan air, dipanasin dengan api, apa masalahnya? Kan ada masalah. Nah, ini naga-naganya apa ini? Ngotot ini, apa? Nggak kepengen cari ilmu, tapi cuman cari cara untuk menjatuhkan. Maka Iyas berkata, apakah Anda sudah selesai bicara wahai pejabat? Atau setelah ini mau ngomong lagi? Ini teknik jamaah. Ada pelajaran di sini. Bila antum berbicara dengan seseorang, mungkin antum suatu saat ngisi pengajian. Lalu ada seseorang yang sekiranya memperhatikan tidak, tapi ingin bertanya, kan bisa dibaca dari konten pertanyaan, dari intonasi, dari diksi, itu bisa terlihat mana yang mau cari ilmu, mana yang cuma mau menguji. Maka tekniknya adalah, bila sekiranya orang tersebut sepertinya mau menguji, antum tanya, Bapak masih ada lagi yang mau disampaikan setelah ini atau cukup? Paham ini? Kalau bilang sudah cukup, maka antum bantah sampai habis, selesai. Jangan nanti setelah antum bantah, habis itu dia ngomong lagi, oh gini. Enggak selesai nanti. Ya atau tidak? Nah, itu tekniknya seperti yang ada di perkataan Iyas ini. Apakah sudah selesai atau masih mau ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya jawab ini, maka pejabat itu berkata, udah itu aja. Maka Iyas mengatakan, seandainya aku mengambil segenggam air lalu aku pukulkan ke tubuh Anda, apakah itu sakit? Dia bilang tidak. Seandainya aku ambil segenggam pasir lalu kupukulkan ke tubuh Anda, apa sakit? Pejabat itu bilang, enggak. Seandainya aku menggenggam segenggam lumpur lalu aku pukulkan ke tubuh Anda, apa sakit? Pejabat itu bilang, tidak. Nah, seandainya aku ambil pasir lalu kulapisi dengan lumpur, lalu ku kasih air, ku aduk-aduk, ku jemur. Antum anak Pandansari tahun 90, anak Gunung Sari tahun 90. Itu namanya apa? Lempoan. Masih ingat main lempoan? Ya kan? Pasir, kasih lumpur, kasih air, diaduk lalu dijemur. Baru main apa ini? Main lempo. Ya kan? Kujemur kumpulan adukan itu di bawah terik matahari sampai kering, lalu kupukulkan ke tubuhmu, sakit? Dia bilang, ya sakit lah. Ya, bahkan bisa membunuhku. Maka Iyas berkata, begitulah khamar. Kalau sendiri-sendiri tidak apa-apa, tapi ketika dia campur, disatukan, diragikan, maka hukumnya jadi haram. Ini apa namanya? Iyas ini cerdas. Ketika Iyas menjabat sebagai qadhi,
tampak beberapa sikapnya menunjukkan kecerdasannya dan yang demikian hebat, keluasan wawasannya, kemampuannya yang luar biasa dalam menyingkap kenyataan. Contoh, ada dua orang laki-laki datang kepada hakim. Datang dua orang laki-laki kepadanya. Tadi kita sudah sama-sama baca, Iyas itu statusnya sebagai apa? Qadhi. Apa itu qadhi? Hakim. Si A, kita bilang aja si A. Si A mengklaim telah menitipkan uang itu kepada si B. Namun ketika dimintanya, maka si B mungkir. Maka Iyas berkata kepada si B yang tertuduh, tapi orang itu pun mengingkarinya. Seraya berkata, kata si B, kalau si A memang menuduhku dan dia punya bukti, ayo silakan, mana buktinya? Kalau tidak ada bukti, aku tinggal bersumpah. Perhatikan, itu adalah hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Siapa yang nuduh harus datangkan bukti. Kalau dia tidak punya bukti, maka yang tertuduh harus bersumpah. Itu hadis Nabi dan merupakan kaidah fikih. Ini dibawakan oleh si B. Kan B-nya pintar juga. Dia bilang, kalau A merasa memang nitipin duit sama aku, mana buktinya? Kalau tidak punya bukti, nanti aku yang sumpah. Lanjut. Iyas khawatir orang itu makan harta dengan sumpahnya. Maksudnya, Iyas khawatir, memang orang ini pintar. Dia bilang, kalau tidak ada bukti nanti aku sumpah. Kalau betulan dia sumpah, demi Allah, si A tidak pernah menitipkan uang kepadaku. Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan uangnya si A. Lalu dia bersumpah dengan sumpah palsu, hanya demi dapatkan duit. Itu yang dikhawatirkan oleh Iyas. Iyas khawatir orang itu makan harta dengan sumpahnya, maka dia pun menoleh kepada orang yang menitipkan si A dan berkata, kamu ingat gak di mana kamu titipkan uang ke si B ini? Orang itu menjawab, di tempat anu. Benda apa yang ada di tempat itu? Dia bilang, di situ ada pohon besar. Waktu itu kami duduk-duduk di bawahnya, makan-makan bersama di bawah naungannya. Ketika kita mau pulang, aku serahkan uang itu kepada si B ini. Paham ini maksudnya? Ibaratnya, kamu kemarin nitipnya di mana? Di Pulau Tukung. Ada apa di situ? Ada pohon. Terus waktu kami mau pulang, aku titipkan uangnya ke dia. Nah sekarang dia bilang dia tidak pernah merasa dititipi. Ya. Nah, mana tadi? Maka Iyas berkata kepadanya, coba pergi kamu ke Pulau Tukung itu. Ceritanya ya, biar hidup gitu. Ya. Coba kamu ke tempat yang ada pohonnya itu, ke Pulau Tukung itu. Siapa tahu pas kamu sampai di sana, nanti kamu bisa ingat di mana kamu taruh uangnya dan apa yang kau lakukan dengannya. Mungkin kamu yang lupa kali. Itu maksudnya. Dipancing siapa? Si A ini. Mungkin kamu lupa kali, bukan nitip ke B. Mungkin kamu taruh digantung di mana kali di situ. Coba kamu ke sana. Siapa tahu uangnya di sana. Ya. Kamu ke sana, nanti kalau sudah kamu balik sini lagi dan katakan apa yang kamu lihat di sana. Oke? Maka berangkatlah si A itu ke Pulau Tukung. Sedangkan Iyas berkata kepada si B yang tertuduh, kamu duduk sini. Jangan kemana-mana sampai temanmu datang. Maka si B pun duduk di situ. Sambil nunggunya A, kan A pergi dulu itu, B-nya nunggu. Maka Iyas menoleh ke orang-orang lain yang juga punya perkara dan dia mulai mengadili yang lain-lain sambil nunggu waktu. Nunggu si A kira-kira balik ceritanya. Tapi dia sesekali melirik secara diam-diam ke arahnya si B. Ketika dia lihat si B ini sepertinya sudah mulai tenang. Kan si A agak jauh tuh kan, terus si B ini mulai tenang nih. Mulai diam, mulai tenang. Maka Iyas pun berkata kepadanya, kira-kira si A tadi udah nyampe belum ya di tempat di mana dia menyerahkan uang itu kepadamu? Sudah nyampe belum ya kira-kira ya? Maka si B itu berkata tanpa berpikir terlebih dahulu, ya belum lah, jauh soalnya. Tahu ini?
Kira-kira di mana? Jauh di situ, Pulau Tukung. Tanpa berpikir terlebih dahulu. Maka jawabannya tanpa berpikir panjang. Ketika itu Iyas berkata kepadanya, "Hei musuh Allah, kamu mengingkari telah menyimpan harta itu, padahal kamu tahu di mana tempat ngambilnya. Ya. Demi Allah, sesungguhnya kamu ini seorang pengkhianat." Orang itu pun bungkam dan akhirnya mengakui pengkhianatan yang telah dia lakukan. Lalu Iyas menahannya sampai pemilik itu datang, si A-nya balik lagi, lalu disuruhlah si B untuk mengembalikan uangnya si A. Ini apa namanya? Cerdas. Contoh lain, diriwayatkan ada dua orang laki-laki saling berselisih mengajukan perkara kepadanya tentang dua potong bahan beludru yang biasa ditaruh di atas kepala dan disampirkan ke pundak. Satu warna hijau dan baru dan mahal, satu lagi warnanya merah tapi lusuh. Maka si penuduh berkata, "Waktu itu aku pergi ke telaga untuk mandi. Kuletakkan beludru hijauku ini bersama pakaianku di pinggir kolam. Lalu orang ini datang, dia letakkan beludrunya yang merah di samping punyaku. Lalu dia pun ikut ke telaga dan keluar sebelum aku." Jadi diikut-ikut mandi, tapi selesainya sebelum aku. Lalu dia ambil pakaiannya, tapi beludrunya ambil punyaku. Ya. Dia kenakan di kepalanya dan pundakku. Dia bawa pergi. Setelah aku keluar, ku susul dia dan aku minta beludruku. Lalu dia bilang, "Oh, ini punyaku." Ya, enak betul. Lalu Iyas berkata kepada si tersangka, "Apa jawabanmu?" Orang itu berkata, "Ini punyaku. Ini sudah ada di tanganku, berarti yang hijau ini punyaku." Ya, tidak tahu malu ini orang ini. Maka dia berkata kepada si penuduh, Apakah kamu punya bukti?" Maka orang itu berkata, tidak ada bukti bahwa ini punyaku. Tapi ini punyaku. Mau tahu, pokoknya ini punyaku. Maka Iyas berkata kepada penjaga rumahnya, "Coba ambil sisir." Dibawakan sisir, lalu Iyas menyisir dua rambut orang itu. Kemudian keluar dari kepala mereka ada bulu-bulu merah dan ada bulu-bulu hijau. Maka Iyas memutuskan beludru yang rambutnya keluar bulu-bulu merah berarti pemiliknya merah, sedangkan yang beludru yang keluar dari rambutnya warna hijau berarti punyanya si penuduh. Ini apa namanya? Kalau kita zaman sekarang coba cari CCTV. Contoh lain dari kisah kecerdikannya, di Kufah ada orang yang berlagak jadi orang lurus, berlagak jadi orang bertakwa di hadapan orang-orang sehingga banyak yang memujinya. Kita sebut saja namanya Baharudin. Maaf kalau ada kesamaan nama. Lebih enak kalau dikasih nama. Ada orang gaya, pura-pura bertakwa sehingga banyak orang memujinya, sehingga sebagian dari orang-orang menaruh kepercayaan kepadanya dan menitipkan harta jika mereka sedang pergi. Bahkan ada juga yang mengangkatnya sebagai pemegang wasiat mewakili anak-anak mereka ketika merasakan bahwa ajal mereka telah dekat. Tapi ada orang yang datang kepadanya dan menitipkan harta. Kita bilang saja bacok. Bacok datang kepadanya dan menitipkan harta. Ketika bacok membutuhkan uangnya, dia minta kepada Bahar, namun Bahar mengingkarinya. Maka si bacok pergi ke Iyas dan melaporkan perihal tersebut. Iyas berkata, "Apakah si Bahar itu tahu kamu datang ke sini?" Maka bacok berkata, "Oh enggak, dia enggak tahu saya ke sini." Iyas berkata, "Kalau begitu pulang dan besok ke sini." Oke, pulang besok ke sini. Setelah itu Iyas mengutus seseorang untuk menemui si yang diserai amanah. Siapa itu? Siapa? Si Baharudin. Diutus, coba datangi Bahar, suruh datang ke sini. Ketika si Bahar sudah datang, Iyas pun berkata kepadanya, "Di tanganku ada banyak harta anak yatim, tapi tidak ada penanggung jawabnya. Mungkin engkau orang yang pantas untuk dititipi, mau enggak?" Ya, dirayu. "Dan aku akan mengangkatmu sebagai penanggung jawab mereka. Apakah rumahmu aman dan waktumu luang?" Maka si Bahar bilang, "Oh iya.
Kalau sudah diimingi apa? Harta soalnya kan. Iyas berkata, kalau gitu kemarilah kamu besok lusa, 2 hari lagi. Tapi siapkan dulu tempat untuk harta itu. Ya, siapkan dulu kira-kira mau ditaruh di mana, dan bawa bersamamu para tukang panggul untuk panggul itu harta. Pada hari berikutnya datang si pelapor. Siapa tadi? Si Baco. Maka Iyas berkata kepadanya, Cok, coba kamu pergi ke temanmu itu, si Bahar, terus minta lagi uangmu yang kemarin. Kalau dia ingkar, maka bilang begini sama dia, kamu akan kulaporkan ke Qadhi. Ya. Maka Baco itu pun datang ke temannya, yaitu Bahar, dan meminta hartanya, tapi si Bahar menolak untuk memberikannya dan mengingkarinya. Maka si Baco bilang apa? Kamu akan kulaporkan ke Qadhi. Antum sih tidak punya buku, jadi antum bingung dengerin saya. Ya. Kan si Iyas kan bilang gini ceritanya. Si Baco bilang, si Bahar ku titipin uang, tidak kasih. Dia tahu nggak kamu kesini? Tidak tahu. Nah, pulang dulu, besok kesini ya. Panggil itu Bahar. Baharnya datang. Maka Iyas bilang, ada harta banyak loh, kamu mau nggak dititipin? Oh mau. Nah, besok lusa kesini. Tapi siapkan dulu tempatnya di sana. Nanti kalau kita taruh di rumahmu di mana? Oke? Iya. Datanglah besoknya kan siapa? Si Baco. Katanya, iya siapa? Kau datang ke Bahar, minta uangmu yang kemarin. Kalau dia tidak kasih, bilang kulaporkan memang kamu kepada Qadhi itu. Ya. Maka betul-betul sih Baconya datang kepada Bahar. Baharnya menolak, maka dia bilang apa? Kamu akan kulaporkan kepada Qadhi. Mendengar ancaman itu, Baharnya takut. Waduh. Maka dia pun segera menyerahkan harta dan menenangkan hatinya. Kan karena sudah mau dititipin harta banyak soalnya, ya kan? Itu enggak? Dia masa gara-gara yang sedikit ini hanya untuk dapat dia kasih 5.000, masa hilang yang 5 juta? Sayang juga. Sudah ya sudah, ambil sudah gitu kan? Itu enggak? Maka Bahar segera menyerahkan kembali hartanya dan menenangkan hatinya. Kemudian si Baco kembali kepada Iyas dan berkata, alhamdulillah dia sudah kembalikan. Terima kasih Tuan. Maka selanjutnya datanglah si Bahar. Kapan? Besoknya lagi, kan disuruh datang lusa. Maka selanjutnya datanglah si Bahar menghadap Iyas pada hari yang telah dijanjikan. Bahkan dia membawa serta para tukang panggul sebagaimana yang disuruh. Tapi waktu sampai di sana, Iyas justru menghardiknya dan membongkar kebobrokannya sembari berkata, kamu orang paling jahat, musuh Allah. Kamu telah menjadikan agama sebagai umpan dunia. Kenapa? Kan dia menjadikan dirinya kayak orang bertakwa, terus mudah mengumpulkan harta-harta, lalu dipergunakan, lalu tidak amanah. Ini apa namanya kalau Iyas ini? Cerdas. Ya. Masya Allah. Cara berfikirnya itu yang luar biasa. Dan kalau kita lihat orang-orang seperti itu, seperti si Bahar itu banyak juga zaman sekarang. Masih banyak, dan insya Allah mungkin sampai akhir zaman akan ada orang-orang punya kedok kiai, ustadz, berpakaian putih-putih, tapi menjadikan itu sebagai umpan untuk mencari dunia. Akan tetapi sekalipun Iyas itu dikenal sangat cerdas, memiliki daya pikir yang sangat kuat dan sangat cepat daya tangkapnya, namun suatu ketika dia pernah berhadapan dengan seseorang yang mampu mementahkan argumentasinya dan memangkas ucapannya serta membungkamnya. Masya Allah, ini ada orang pintar, ada juga yang pintar yang lain. Mengenai hal itu, Iyas cerita, tidak ada orang yang pernah mengalahkanku dalam peradilan kecuali satu orang. Ketika itu aku berada di majelis persidangan di kota Basrah. Saat itu seseorang menemuiku dan bersaksi di sisiku bahwa kebunnya si Anu itu sebenarnya punyanya si Fulan. Bahkan dia menyebutkan letak posisinya kepadaku. Pada saat itu aku ingin menguji kesaksiannya seraya bertanya kepadanya. Aku ingin menguji, itu betul nggak kesaksiannya?
Kuuji, kutanya, berapa jumlah pohon yang ada di kebun tersebut? Ya, orang kalau ditanya jumlah pohonnya ya belum tentu bisa memang sih, itu enggak. Tapi kan misalnya kita yakin itu tanahnya si fulan. Itu memang dari dulu tanahnya dia, tanah bapaknya. Lalu ada orang bikin rumah di situ mengatakan itu tanah Tuhan. Lalu kita jadi saksi, lalu kita ditanya berapa kali berapa? Ya mana kita tahu kan gitu. Kita tidak tahu tapi kita yakin itu punyanya. Sebagaimana si laki-laki ini. Ditanya Iyas berapa jumlah pohonnya? Lalu orang itu menunduk sebentar, kemudian mengangkat kepalanya dan balik bertanya, sudah berapa lama Tuan menjadi qadhi di sini? Ku jawab, sekian tahun. Orang itu bertanya lagi, berapa jumlahnya kayu penyangga atap di tempat majelis ini? Namun karena tidak tahu, aku pun berkata kepadanya, aku tidak tahu, tapi betul juga sih. Ya, tidak mungkin aku tanya berapa pohonnya. Maka karena aku tidak tahu, aku menjawab, kebenaran berada di pihakmu. Maka aku terima kesaksiannya. Pelajaran bagi kita, secerdas apapun, setinggi apapun IPK antum, setinggi apapun di sekolah, meskipun antum ranking 1 tak pernah kalah, maka kita pasti punya kekurangan. Pasti ada kalanya kita itu di bawah seseorang. Tidak mungkin tidak. Ya. Siapa atlet paling hebat? Ya, pasti atlet sehebat-sehebatnya sepanjang masa pasti ada sesuatu yang dikalahkan oleh atlet yang lain. Ya. Ketika Iyas telah berumur 76 tahun, dia mimpi di dalam dirinya dan ayahnya masing-masing menunggangi kuda dan balapan. Tapi anehnya, dia tidak bisa membalap ayahnya tidak bisa membalap dia. Ya. Jadi balap-balapan tapi nggak menang nggak kalah dua-duanya. Saat meninggal dunia, dulu ayahnya berusia 76 tahun. Waktu dia mimpi usianya berapa? 76 tahun. Maka pada suatu malam Iyas berbaring di atas tempat tidurnya dan berkata kepada keluarganya, tahukah kalian malam apa ini? Mereka menjawab, enggak. Iyas berkata, pada malam ini ayahku melengkapi umurnya, yaitu wafat di usia 76 tahun. Maka pada pagi harinya mereka menemukan Iyas sudah wafat di usia yang sama. Itu tafsir mimpi, balapan sama bapaknya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Wafatnya usianya sama, di hari yang sama seperti wafat bapaknya. Mudah-mudahan Allah merahmati Iyas sang qadhi. Sungguh dia adalah orang yang langka, tanda keajaiban zaman dalam hal kecerdikan, kecerdasan, mencari kebenaran dan menggapainya. Wallahu a'lam. Ustadz, kan ada hadis yang mengatakan tidak masuk surga pemungut pajak. Nah, kalau orang berprofesi sebagai konsultan pajak atau karyawan di perusahaan, tugasnya menangani pajak, apakah sama dalam hadisnya? Jawabannya tidak sama. Pemungut pajak itu yang menzolimi, sedangkan seseorang yang bekerja di perusahaan dan perusahaannya ditariki pajak, lalu dia yang menghitungkannya, maka posisi dia adalah membantu yang dizolimi, bukan membantu yang menzolimi. Paham ini? Maka bekerja jadi bagian finance, di bagian taxnya di sebuah perusahaan, itu hukumnya boleh insya Allah. Begitu juga seseorang pernah mengetahui hukum-hukum terkait pajak, tahu cara menghitungkannya, lalu dia menjadi konsultan di sebagian perusahaan untuk membayarkan pajak, maka hukum asalnya selama dia bukan pegawai pajak maka boleh insya Allah. Karena itu membantu yang dizolimi untuk menghitungkan kezoliman yang pada dirinya berapa, begitu. Paham ini? Apakah Iyas berbohong tentang harta titipan anak yatim kepada si Baharudin? Jawabannya Allah alam. Ini ringkasan cerita. Dalam kejadian sebenarnya, apakah dia bermaksud berbohong? Ataukah memang betul-betul ada? Bila nanti ternyata si Baco memang betul-betul tidak mendapatkan dari Bahar, lalu Baharnya datang lalu dikasih betulan, kita tidak tahu. Ya. Tapi itu namanya nukilan cerita. Ada orang mengisahkan
apa yang tidak dilihat sendiri pasti ada deviasi dari cerita kebenarannya. Tapi kita berhusnuzon, tidak mungkin dia bermaksud berbohong. Apa hukumnya meninggalkan sholat? Karena teman saya sering meninggalkan sholat. Kalau sibuk bahkan dia sengaja meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat sudah sering saya bilang, meninggalkan sholat secara total murtad, kafir dari Islam. Meninggalkan sholat tapi bolong-bolong, maka kalau mayoritasnya bolong-bolong, maka ini juga murtad. Menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama. Tapi kalau bolongnya sedikit, maka dia muslim berdosa besar. Apa hukumnya mencuri barang haram seperti rokok dan khamar? Antum, apa hukumnya mencuri barang haram seperti rokok dan khamar? Jawabannya dosa 2 kali. Sudah mencuri, habis itu merokok lagi, minum khamar lagi. Nah, tapi kalau begini, antum punya teman antum merokok, lalu dia tidak lihat, dia onggokkan itu rokoknya, lalu antum ambil, antum buang, boleh atau tidak? Kan kasihan, dia berdosa kalau kita tidak ambil rokoknya. Bolehkah kita ambil, kita buang? Dia tanya, mana rokokku tadi? Tahu, mana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Mari kita berkaca pada kisahnya Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di pernah melihat ada orang ketinggalan rokoknya di jalan. Maksudnya ketika beliau berjalan, ada orang entah jatuh rokoknya, atau orang itu berdiri lalu rokoknya tertinggal, atau bagaimana. Intinya ada rokok punya si Fulan. Fulan itu dilihatnya, maka Fulan itu dipanggilnya. Fulan, rokoknya ketinggalan. Lalu diambil, oh ya terima kasih, jazakallah khairan. Gitu. Maka dipungut, jalan pergi dia. Maka muridnya Syekh Sa'di protes, kenapa dikasih tahu? Coba tidak dikasih tahu, tidak merokok dia, ya kan? Kalau kita kasih tahu malah merokok dia. Maka Syekh Sa'di mengatakan, kalau kita tidak kasih tahu dia rokoknya ketinggalan, apakah dia akan berhenti merokok atau beli rokok lagi? Dia beli rokok lagi, dan bisa jadi uang yang dia pakai untuk beli rokok berikutnya adalah uang yang harusnya dia kasih buat istri dan anaknya. Mending dia kasih tahu dan dia merokok tetap akan dilakukannya, tapi tidak menzalimi istri dan anaknya, daripada tidak dikasih tahu, lalu kemudian dia beli baru, dia pakai uang yang mungkin harusnya dinafkahkan buat istri dan anaknya, jadi mudaratnya jadi 2. Ya. Kalau saya jadi Syekh Sa'di ketika itu, saya nggak tahu kejadian aslinya, kan pasti ada deviasi dari cerita ini. Kalau kita di posisi seperti itu, mungkin kita akan bilang, rokoknya, oh iya jazakallah khairan, tunggu dulu, haram. Ya, itu perbuatan haram. Jadi tetap dikasih tahu, tetap diberitahu itu haram, supaya tidak ada mudarat 2 kali, dan siapa tahu dengan teguran kita dia menghentikan rokoknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.